Persiapan tempat untuk melaksanakan saat itu, tentunya pastikan tempat, ruangan yang kita pakai itu cukup tenang, artinya jauh dari kebisingan, supaya kita bisa fokus menyampaikan penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Yang kedua, waktunya harus spesial, artinya apa? Kita merasa nyaman mempergunakan tempat itu. Jangan juga lah, ya waktu lagi mandi kita bersatu nggak cocok kayaknya nih. Ya, atau lagi buang BAB. Oh, ayo, nggak cocok kan? Itu namanya tidak menghormati Tuhan itu. Ya, ada seorang hamba Tuhan pernah katakan begini, kalau saya sih saat tidurnya simpel, singkat, jelas, dan padat. Saya makin curiga. Maksudnya gimana, Pak? Iya, saya sih nggak mau ribet-ribet saya. Iya, maksudnya gimana, Pak, maksudnya? Nggak mau ribet-ribet, singkat, jelas, padat, gitu. Saat tidurnya gitu. Iya, Pak tuh nih. Lalu saya tanya, dia bilang, emang Bapak saat tidurnya di mana, jam berapa? Dia bilang, waktu BAB. Ini hamba Tuhan lagi ngomong. Kalau saya bilang ini perlu bertobat lagi untuk yang keras sekali orang ini. Nggak paham dia firman Tuhan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, tempatnya bersih. Ya, artinya yang paling kondusif itu di mana? Ya di kamar sih. Ya, kamar kita pribadi, entah pagi hari sebelum kita pergi mandi persiapan kerja kan gitu. Atau malam hari. Itu paling kondusif. Ya. Oke, prosesnya mulai dengan berdoa kepada Tuhan, jangan untuk langsung proposal permohonan ya. Nanti dulu lah, sabar Bapak Ibu. Ada bagian itu, gitu. Tapi naikkan dulu dah, Bapak, dua penyembahan kita kepada Tuhan, dua pengakuan dosa kan gitu. Dan juga apa? Sampaikan juga pengucapan syukur kita kalau kita bisa hidup hari ini kan karena anugerah Tuhan, gitu ya. Dan juga apa? Lalu setelah itu kita menaikkan puji-pujian di hati kita, ya nggak usah harus dengan suara kedengaran begitu ya, atau nggak usah juga kita harus buru-buru pulang pergi ke gereja, nggak usah lah. Di kamar kita saja, di rumah kita saja. Lalu kita cari kitab pasal ayat yang mau kita baca. Saran saya jangan membaca ayat Alkitab secara ya simsalabim Bapak Ibu. Enggak, konsisten berurutan aja dibacanya. Mulai misalkan apakah dari kejadian atau mulai dari perjanjian baru, Matius boleh. Tapi jangan acak lah, supaya cara kita memahami ayat itu bisa secara lebih komprehensif. Ya. Nah, lalu setelah kita baca firman Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita ya terhadap firman Tuhan yang kita baca. Usahakan minimal ada beberapa bagian kalimat yang bisa kita hafal dari ayat itu. Yang itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Lalu setelah itu boleh ya pegang janji-janji firman Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita menghadapi tantangan sepanjang hari itu. Ya. Nah, bolehlah di akhir Bapak Ibu menyampaikan permohonan proposal Bapak. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, sebenarnya fellowship pribadi ini satu di pribadi ini sama persis seperti kita ya fellowship bersama dengan orang lain seperti di ibadah minggu itu Bapak. Sama. Cuman di sini kita sendiri semuanya merangkap. Bapak Ibu yang jadi WL-nya, singers-nya, kan gitu ya. Bapak Ibu juga yang jadi jemaat. Ya, lalu pengkhotbahnya siapa? Tuhan langsung. Lewat firman Tuhan yang kita baca. Ya. Oke. Nah, saya kira itu saja. Ini contoh lokakade bagaimana kita melaksanakan saat itu. Jadi perlu ditentukan durasi waktu, ya dari jam berapa sampai ke jam berapa dan berapa jam gitu ya. Nah, ada alokasi persiapan pujian berapa menit, ya persiapannya berapa menit, pujiannya berapa menit, pengakuan dosa berapa menit, ucapan syukur berapa menit, penyembahan, doa penyembahan berapa menit, membaca firman Tuhan berapa menit. Nah, permohonan Bapak Ibu itu juga saya bagi-bagi, ya lagi. Ya, jadi hari Senin itu pokok doanya harus beda. Ya, hari Selasa pokok doanya juga beda. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga beda-beda. Nah, bagaimana caranya melahirkan pokok-pokok doa yang berbeda-beda? Maka sebelumnya kita harus mulai menginventarisir pokok-pokok doanya. Untuk hari Senin itu zona pokok doa kita di mana? Bagian yang mana? Hari Selasa bagian yang mana? Maka di sini saya lihat kita tidak hanya sekedar berdoa egois, berdoa untuk diri sendiri, tapi kita banyak berdoa untuk orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap hari pokok-pokok doa kami itu bertambah-tambah. Dengan Bapak Ibu bergabung di sekolah kita, maka tiap-tiap hari secara silih berganti, Bapak Ibu kami doakan tiap-tiap hari.
baik secara pribadi, suami istri, Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, usaha pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu, itu kami doakan tiap-tiap hari dengan waktu yang berbeda-beda. Itu kami lakukan. Jadi itu proses bagaimana kita melakukan saat teduh itu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita dorongan, semangat untuk meningkatkan kualitas saat teduh kita hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.